Lembaga Watwa mempersembahkan kelas teater dengan judul Seniman Pengkhianat karya Amal Hamsa, disutradarai oleh Sahwa. Aktor Seniman X Riani Lutfia, Seniman Y Dila, Pimpinan Produksi Owang Soekardi, Sekretaris Produksi Nurul Hikmah, Bendahara Produksi Disa Sabrina. Aku tahu, aku lemah, aku tidak punya keraben. Tapi kalau aku disuruh menulis seperti yang engkau laksanakan, lebih baik aku makan tanah. Selamat menyaksikan. Manuskripku ada padanya. Manuskrip yang mana? Sandiwara Pak Bapak, Kusuma Negara. Oh, yang baru lagi. Ya habis kemana zaman, kita mesti ikut zaman bukan? Kuheran melihat engkau. Apa saja caranya? Engkau membuatnya menjadi sajak, cerita pendek, sandiwara, dan sebagainya. Apa susahnya? Bikin sajak, asal U sama U, A sama A, B sama B, sudah beres. Bikin cerita pendek, syaratnya asal jangan lupa munculkan musuh. Musuh jahanam, musuh biadab. Kemenangan tinggal tunggu hari lagi. Pihak kita kesayangan Tuhan. Tuhan telah menjanji kita kemenangan dan sebagainya. Yang muluk-muluk, yang jelek-jelek ada pada pihak lawan. Ku heran engkau dapat menulis demikian. Mengapa heran? Engkau juga bisa kalau engkau mau. Biarpun aku mau, aku tidak bisa. Bohong. Mengapa engkau begitu bodoh? Lihat! Lihat sepatunya, sudah ternganga-nganga. Bajunya, bajunya telah berjerumat. Kalau engkau mau, kantor kami akan senantiasa menerima engkau. Kerja aku menjadi apa? Biasa, seperti aku sekarang ini. Sekali-sekali ada besaran saja, cerita pendek, sandiwara, atau lelucon. Lantas, kalau ada bestelan, engkau yang bikin. Mau gimana lagi? Engkau bisa tulis? Bisa? Wah. Engkau ini orang aneh. Misalkan, pemerintah memerlukan rambutan untuk santapan serdadunya. Lantas, dia menginginkan rambutan itu. Temponya 3 hari, engkau bisa bikin. 3 hari? 3 hari terlalu lama. Pukul 11 dan 12 di bestel, tanggung siap. Tapi engkau toh mengerti bahwa pekerjaan demikian tidak ada jiwanya. Jiwa? Perlu apa jiwa sekarang? Jiwa hanya dioperasi di medan perang. Jiwa, bukan demikian. Padaku, sesuatu itu mesti ada aku di dalamnya. Kalau tidak, aku tidak puas. Kalau engkau sekarang hendak memasukkan aku ke dalam suatu pekerjaan, engkau akan mendapat panggilan dari Gambir Barat. Aku tahu, aku lemah. Aku tidak punya keraben. Tapi kalau disuruh menulis seperti yang aku laksanakan, lebih baik aku makan tanah. Apa hinanya? Dia aku majikan, aku buruh, aku makan gaji. Apa yang dia suruh toh mesti aku bikin. Engkau mesti ingat, engkau bukan buruh biasa. Engkau seorang seniman. Tidak, aku tidak pernah aku bilang seorang seniman. Aku orang biasa. Namaku Iyang. Tapi pekerjaan mempropaganda ini itu kepada rakyat. Rakyat toh mesti diberi penerangan. Betul, tapi bukan penerangan menjerumuskan itu. Kalau engkau bikin propaganda tentang laut misalnya, aku tidak tahu. Memang engkau tidak tahu, tapi mereka, anak-anak muda yang terpedaya oleh saja cerita pendek, sandiwaramu tentang laut, apa engkau bisa tanggung? Mereka mesti tahu sendiri. Sobat, engkau bangsa apa? Aku bangsa Indonesia. Tulen. Tidak ada campuran. Tidak, Bapak itu 100% bangsa Indonesia. Kalau begitu, aku tidak tahu mengapa engkau menggali kubur untuk bangsa Indonesia. Aku tidak gali kubur. Aku makan gaji. Tapi gajimu berlumuran darah bangsamu sendiri. Bangsa kita toh memang sudah berlumuran darah.
pinggir jalan. Aku biasa duduk di restoran. Tapi jangan anggap buah penamu telah kerja seni. Di luar kantormu ini masih banyak pemuda-pemuda yang benar-benar berdarah seni. 100% lebih bersih dari darahmu. Mereka sekarang menanti akhirnya penyesalan ini. Tapi dalam sementara itu, mereka menangis melihat gerombolanmu yang melentikkan diri sebagai alat propaganda. Engkau cemburu melihat kedudukanku seperti sekarang ini. Itu sebabnya engkau caci maki aku. Aku tidak ingin kedudukanmu. Aku tidak ingin menjadi beo. Aku tidak ingin menjadi ekor. Aku tidak ingin menjadi lontar seperti engkau. Kalau engkau tidak mau, engkau boleh menutup mulutmu. Aku tidak akan menutup mulutku. Aku akan terus meneriakkan pernyataanmu selama ini yang kau jadikan mangsa kebengisan tokehmu dan meliputinya dengan tulisan-tulisanmu untuk kepentingan kantongmu sendiri. Seandainya leherku yang kurus ini engkau suruh penggal pada tokehmu, aku akan terus berteriak, meneriakkan pernyataanmu selama